Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku sekalian. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perakitan produk. Pastinya kalian semua sudah pernah mendengar istilah perakitan. Sekilas kita menggabungkan, iya memang benar. Perakitan juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu produk yang memiliki fungsi tertentu. Secara umum, proses perakitan produk itu terjadi di manufaktur, pabrik, di perusahaan. Ada yang bisa memberi contoh proses perakitan terkait dengan jurusan Anda, teknik mekanik otomotif? Ada yang bisa? Oke, iya, betul. Salah satunya adalah proses perakitan sepeda motor, proses perakitan mobil. Nah, itu adalah salah satu contoh industri motor, industri mobil itu tadi. Di dalam proses perakitan itu ada beberapa metode. Nah, yang akan kita bahas adalah metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. Ada metode cascade. Metode cascade itu adalah proses penyambungan dengan menggunakan paku keling atau riveting. Jadi bagian-bagian tertentu yang akan kita sambungkan tadi kita bor terlebih dahulu, kemudian menggunakan alat sederhana yang untuk menjepit paku, kemudian pakunya kita masukkan, kemudian kita tekan sampai pakunya terputus. Nah, itu adalah metode cascade, penyambungan dengan menggunakan paku keling. Yang kedua adalah metode keseimbangan. Pada metode penyambungan di sini menggabungkan komponen dengan cara menggunakan spot welding, jadi dilakukan pengelasan. Biasanya bahan yang digunakan adalah plat-plat tipis. Contoh pada industri pesawat terbang, industri mobil, industri kereta api, maka penggabungan komponen-komponennya seringkali menggunakan metode keseimbangan. Yang dimaksud keseimbangan di sini adalah titik-titik yang akan disambungkan tadi itu harus seimbang. Nah, itu tadi. Yang ketiga adalah metode bongkar pasang atau sering kita kenal dengan istilah knockdown. Ada bisa memberikan contoh metode kan? Iya, misalnya penyambungan pada itu teratak. Nah, itu seringkali proses penyambungannya dengan menggunakan knockdown. Untuk apa tujuannya? Seringkali adalah agar lebih mudah untuk membongkar pasang. Ini adalah metode perakitan berdasarkan proses penyambungan komponen. Berikutnya adalah metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Yang pertama adalah metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, yaitu proses penyambungan komponen dengan menggunakan bahan yang diproduksi secara massal. Jadi alat yang akan digunakan untuk menyambung itu sudah terstandar dan bisa ditukar-tukar. Nah, keuntungannya pada proses perakitan yang bisa ditukar-tukar ini adalah lebih mudah, lebih cepat. Berikutnya, perakitan dengan pemilihan. Hampir sama pada proses perakitan yang ditukar-tukar, bahan yang akan kita gunakan untuk menyambungkan adalah juga sudah dihasilkan oleh produk dengan secara massal, hanya saja memerlukan ukuran-ukuran tertentu, jadi lebih spesifik. Yang ketiga adalah perakitan secara individual, adalah proses penyambungan yang tidak bisa ditukar-tukar, jadi sudah berpasang-pasangan. Nah, ini adalah model metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Kemudian metode perakitan ditinjau dari proses yang dipakai untuk menyelesaikan perakitan. Ada pemasangan secara mekanikal, yaitu proses penyambungan dengan menggunakan mur, baut, skrup, dan seterusnya. Ini adalah metode mekanikal. Kemudian yang kedua adalah metode penggabungan. Itu adalah proses penyambungan dengan menggunakan las blasting dan penyorderan. Jadi kita akan mengisi menggunakan logam cair. Jadi media yang akan kita sambung itu kita isi dengan logam cair tadi. Tentu saja untuk mencairkan logam tadi memerlukan suhu sekitar 450 derajat sampai kemudian pada penyorderan itu diperlukan suhu sekitar 150 derajat penggabung. Yang ketiga adalah mode tali perekat, yaitu metode penyambungan sebuah komponen dengan menggunakan tali perekat. Faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam proses perakitan.
Jenis bahan dari komponen yang akan dirakit. Pastinya jenis bahan dari komponen yang akan kita rakit tentu saja menjadi alasan ya untuk metode apa yang akan kita gunakan. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan untuk jika dengan bahan yang berbeda, metode perakitannya berbeda pula sehingga menghasilkan tingkat kekuatan penyambungan. Yang kedua adalah kekuatan yang dibutuhkan. Jadi kekuatan yang kita perlukan seperti apa? Tentu saja untuk menentukan metode penyambungannya tadi berdasarkan sifat, berdasarkan komponen tadi. Yang ketiga adalah pemilihan metode penyambungan. Tentu saja di sini juga melihat jenis bahan, sifat dari bahan atau komponen yang akan kita sambung. Pemilihan metode penguatan ini ditujukan untuk memberikan penguatan terhadap bahan atau komponen yang akan kita perlukan. Nah, tentu saja tergantung dari bahan yang penggunaan metode alat perakitan, bantu perakitan. Kadang di dalam proses perakitan kita memerlukan alat bantu seperti klem itu untuk membantu agar penggabungan tadi semakin lebih kuat. Toleransi, kalau yang dimaksud dengan toleransi itu adalah tingkat jenis bahan atau komponen yang akan kita rakit untuk menentukan metode perakitannya. Bentuk tampilan produk. Bentuk tampilan berarti sebelum tentu saja dilakukan perakitan tentu saja harus dilakukan desain atau mal untuk menentukan hasil akhir dari produk tersebut. Faktor ergonomis yaitu adalah faktor kesesuaian produk dengan tingkat kenyamanan atau kepuasan pelanggan. Sebagai contoh misalnya desain atau pembuatan industri sepeda motor, industri mobil misalnya, maka tempat duduk yang di belakang setir mobil itu tadi, tempat duduknya didesain sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, keletihan bagi si pengguna itu tadi. Nah, itu adalah faktor ergonomis, jadi kesesuaian antara produk dengan tingkat kenyamanan si pelanggan. Jadi produk tadi tidak menimbulkan rasa bosan, keletihan, bahkan mungkin tidak boleh sampai membahayakan si pengguna atau konsumen. Finishing yaitu adalah proses akhir, hasil akhir, tampilan akhir dari produk itu sendiri. Karena hasil akhir dari produk itu sendiri tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap daya serap atau daya beli pasar atau konsumen. Prosedur perakitan ada 3 tahapan, pastinya ada persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Peta proses perakitan memiliki kegunaan antara lain adalah untuk mengetahui aliran bahan atau aktivitas orang mulai dari awal sampai pada saat suatu proses sampai akhir produksi. Yang kedua adalah untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan atau yang dilakukan oleh orang selama proses atau proses berlangsung. Yang ketiga, sebagai alat untuk mempermudah proses analisis untuk mengetahui tempat-tempat di mana terjadi ketidakefisienan. Yang keempat, ada sebagai alat untuk memperbaiki alat tata letak dan metode kerja. Itu adalah kegunaan proses perakitan. Prinsip pembuatan peta perakitan itu pada dasarnya adalah prinsip pembuatan peta adalah pertama adalah pada baris paling atas dinyatakan dengan peta proses perakitan, kemudian ada penandaan, diberi gambar, diberi tanda, diberi lambang. Pada dasarnya tujuannya adalah untuk memudahkan alur, jadi terjadi alur proses dari awal sampai tahap akhir proses perakitan. Fungsi peta perakitan antara lain adalah komponen-komponen yang membentuk produk. Kemudian yang kedua adalah bagaimana komponen-komponen itu bergabung. Kemudian yang ketiga adalah komponen yang menjadi bagian dari suatu rakitan bagian. Keempat adalah aliran komponen ke dalam suatu rakitan. 5 adalah gambaran menyeluruh dari proses rakitan. Keenam adalah kebutuhan operator. Ketujuh adalah tata letak fasilitas. Dan yang kedelapan adalah perbaikan tata kerja.
Secara umum, fungsi dari peta perakitan itu adalah untuk mengetahui alur secara keseluruhan, untuk juga mengetahui apabila terjadi hal-hal yang tidak efisien, sehingga akan dilakukan perbaikan atau revisi pada saat proses berlangsung. Ini adalah contoh peta proses perakitan. Ini kebetulan adalah proses pengerjaan kursi bangku kuliah dengan bahan baku kayu. Nah, di sini mulai dari desain, gambar sampai alur dari bahan baku sampai pada perakitan akhir, proses finishing. Ini adalah salah contoh. Berikutnya adalah selanjutnya Anda kerjakan tugas, ya. Silahkan Anda kerjakan tugasnya, bisa Anda kerjakan di lembar kertas, Anda tulis, kemudian Anda foto, Anda kirimkan lewat nomor HP saya, dan bisa Anda seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.